Assalamualaikum. Hai Mams, untuk akhir pekan kali ini saya tertarik mencoba resep bolu kukus dengan tampilan menarik seperti es krim yang akan membuat anak-anak semangat menyantapnya. Bolu kukus cornetto. Ingin tahu resep dan cara pembuatannya? Yuk kita simak bersama. Sebelum mulai membuat adonannya, untuk tahap pertama saya akan menyiapkan cetakannya. Cetakan yang saya gunakan ialah cetakan kerucut yang biasa digunakan untuk membuat kue cum-cum. Untuk bagian dalamnya, saya terlebih dahulu mengolesi Carlo, kemudian saya alasi dengan baking paper yang dibentuk seperti bentuk cetakannya. Atau jika Mams tidak memiliki cetakan kerucut seperti ini, Mams bisa mempergunakan kertas coklat yang biasa digunakan untuk membungkus nasi. Lalu, Mams bisa membentuk dengan bentuk kerucut dan pastikan tidak ada celah sama sekali di dalamnya. Setelah proses persiapan ini selesai, kita bisa mulai membuat bolu kukusnya. Berikut bahan-bahan untuk membuat bolu kukus cornetto. Seperti biasanya, siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya ya Mams. Cara pembuatannya adalah sebagai berikut. Masukkan 2 butir telur ke dalam wadah kering yang telah kita siapkan. Kemudian masukkan gula pasir. Lalu kita bisa menambahkan cake emulsifier yaitu SP ke dalamnya. Setelah itu kita bisa mulai mencampurkannya dengan mixer. Dalam proses memixer ini, saya mengawali dengan kecepatan rendah, kemudian bertahap naik ke kecepatan sedang hingga ke kecepatan tinggi. Mixer adonan hingga adonan kental berjejak. Kita bisa akhiri proses memixer ini ketika adonan telah seperti berikut ini. Setelah itu kita bisa masukkan tepung terigu dengan terlebih dahulu kita ayak. Setelah seluruh tepung terigu masuk ke dalam wadah, kita bisa lakukan proses aduk balik dengan bantuan spatula. Lakukan gerakan aduk balik seperti ini hingga seluruh tepung terigu tercampur dalam adonan secara merata. Pastikan dalam proses ini seluruh tepung terigu betul-betul tercampur ke dalam adonan secara merata. Setelah itu, kita bisa tambahkan vanila cair. Setelah itu, kita aduk kembali dengan spatula. Kemudian masukkan susu cair dan masukkan bahan cair lainnya yaitu minyak sayur atau minyak goreng. Lalu campurkan seluruh bahan cair ini dengan bantuan spatula. Kita mencampurkannya masih dengan gerakan aduk balik ya Mams. Setelah seluruhnya tercampur secara merata, kemudian kita bisa mulai membaginya ke dalam 4 wadah. Untuk episode kali ini, saya akan membuat dalam rasa coklat mocha dan strawberry. Jadi, selain adonan aslinya, kita akan mencampur beberapa pasta ke dalam beberapa wadah yang telah kita tuangkan adonan. Setelah terbagi sama rata, kita tuangkan pasta coklat pada wadah pertama ini. Kemudian saya tuangkan pasta mocha pada wadah kedua. Kita aduk hingga tercampur seluruhnya secara merata.
Lakukan hal serupa pada wadah kedua, yaitu pada adonan coklat. Kemudian, saya menuangkan pasta stroberi pada dua wadah, namun dengan volume yang berbeda untuk menciptakan gradasi warna, yaitu warna yang lebih muda dan warna yang lebih tua. Lanjutkan mengaduknya pada dua wadah ini hingga tercampur secara merata. Dan inilah adonan-adonan kita yang telah siap dimasukkan ke dalam cetakan. Selanjutnya adalah proses kita memasukkan ke dalam cetakan. Saya mulai dengan adonan stroberi yang berwarna lebih tua untuk menjadi dasarnya. Setelah adonan stroberi yang berwarna lebih tua kita masukkan, lalu kita masukkan pada bagian atasnya, yaitu adonan stroberi yang berwarna lebih muda. Kemudian pada lapisan teratas kita tuang adonan dasarnya. Setelah selesai, kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Lalu saya mulai menuangkan untuk adonan rasa coklat mokanya. Dimulai dengan menuangkan adonan berwarna yang lebih gelap, yaitu adonan coklat. Kemudian saya masukkan pada lapisan berikutnya, yaitu adonan mokanya. Untuk mempermudah proses memasukkan adonan, saya mempergunakan cetakan es lilin agar cetakan kerucut ini bisa tegak berdiri. Dan untuk lapisan terakhirnya, saya masukkan adonan dasar yang berwarna putih. Setelah selesai, saatnya untuk mengukus. Panaskan terlebih dahulu kukusan, lalu kita bisa masukkan cetakan berisi adonan ke dalam lubang-lubang yang terdapat di bagian tengah kukusan seperti ini. Kebetulan kukusan yang saya gunakan ini memiliki lubang-lubang yang besar seperti ini, sehingga memudahkan untuk meletakkan cetakan kerucut. Setelah seluruhnya kita masukkan, kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 15 menit. Dan setelah 15 menit, inilah hasilnya. Bolu kukus kita telah matang. Angkat dari kukusan dan kita tunggu hingga uap panasnya hilang. Lalu sambil menunggunya, kita bisa membuat coklat cairnya. Karena di rumah tidak ada stok strawberry cooking coklat, saya mempergunakan white cooking coklat yang ditambahkan dengan pasta stroberi. Dan selain rasa stroberi, saya lelehkan juga dark cooking coklat dengan cara double boiler seperti berikut ini. Lalu setelah seluruhnya cair, kita bisa masukkan ke dalam plastik segitiga dan kita bisa mulai menuangkannya pada bagian atas dari bolu kukus kita. Nah, untuk bagian kali ini kita bisa melibatkan anak-anak ya Mams, pasti sangat menyenangkan. Seperti dalam proses kali ini, terlihat ada tangan-tangan mungil yang ikut menyicipi taburan-taburan yang telah saya siapkan ini. Untuk bolu kukus stroberi ini, pada bagian atasnya kita bisa tutup dengan strawberry cooking coklat yang telah kita lelehkan, dan kita bisa taburi taburan sprinkle di atasnya. Lakukan proses berulang ini pada bolu kukus stroberi lainnya. Lalu kita bisa gunakan wadah magicom yang memiliki bulatan-bulatan lebar untuk meletakkan bolu kukus yang telah kita siram coklat agar mampu tegak berdiri.
Setelah selesai bolu kukus strawberry, kita mulai menuangkan dark cooking coklat pada bolu kukus coklat mochanya. Seperti proses sebelumnya, kita hanya perlu menuangkan dark cooking coklat yang telah kita lelehkan, lalu kita bisa taburi dengan kacang cincang di atasnya. Lakukan hingga seluruh bolu coklat mocha yang telah matang tertutupi dengan lapisan coklat leleh di atasnya, juga taburan kacang cincang pada bagian paling atas. Setelah proses ini selesai, kita bisa masukkan seluruhnya ke dalam freezer selama sekitar 2-3 menit saja untuk membekukan lapisan coklat di bagian atasnya. Setelah 10 menit kita bisa keluarkan dari freezer, lalu kita bisa lepaskan baking paper yang menyelimuti bolu kukus ini dan kita bisa letakkan pada wadah yang telah kita siapkan. Setelah saya menyelesaikan membuka seluruh baking paper yang menyelimuti bolu kukus strawberry, kemudian saya lanjutkan dengan membuka baking paper yang menyelimuti bolu kukus coklat mocha kita. Dan inilah dia hasilnya. Cantik bukan? Teksturnya lembut seperti ciri khas bolu kukus pada umumnya. Manisnya pas dan terutama pada bagian atasnya ada coklat leleh dengan taburan sprinkle dan kacang cincang yang sangat disukai oleh anak-anak. Dengan tampilan inovatif ini, anak-anak sudah tidak sabar untuk menyantapnya. Jangan ragu untuk mencoba resep ini ya Mams. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.